Halo kisanak dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama gue Cantoto di channel ini. Kali ini gue mau membawakan cerita berjudul I defeat countless tycoon with my title system. Oke, langsung aja kita ceritanya. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan share tentunya. Dan ini dia ceritanya. Cerita diawali dengan seorang gadis yang bangun dari tidur. Singji, bangunlah. Pak, bukannya kamu bilang baru aku membangunkan saat pesta kemenangan sudah siap. Lihatlah, debugging complete. Debugging front end selesai, saatnya aku bersinar. Wow, Pak, kamu hebat, sugoi. Jangan peluk aku sudah punya pacar, aku sudah punya Xinxiang. Jaga sikapmu please. Di pesta kemenangan nanti aku akan kasih kejutan padanya. Aku akan melamarnya. Kita semua tahu produk ini terus akan bisa dirilis. Nah, tapi di kenyataan di pesta, tanpa kontribusi dari seorang yang terus bekerja keras di lapangan, sambutlah dia penanggung jawab proyek ini. Terima kasih banyak Tuan Lee dari Departemen Perencanaan. Apa Pak? Dia tak melakukan apa-apa. Kurang ajar, begadang serius. Kenapa? Saya jadi merasa bergadang semalaman akhir-akhir ini memang sepadan bukan dengan proyek yang saya hasilkan. Pak, kamu yang melakukan semuanya. Kenapa dia yang mendapatkan hasil? Sudahlah, bagaimanapun dia, kita atasan kita. Xinxian naik ke atas. Apa? Dia dapat penghargaan? Kata MC. Dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberitahu kalian semua hubungan saya dengan Xianxiang. Saya dan Qian akan bertunangan sebentar lagi. Mohon doa restu. Nani? Apa kalian bahkan tidak pernah memutuskan aku kan? Kenapa? Ya, sekarang kamu sudah tahu kan? Aku tak bermaksud menyakiti perasaanmu, tapi kamu harus sadar diri, kamu itu cuman sampah. Pria yang aku cintai adalah Tuan Lee. Kamu tidak sebanding dengannya. Kamu berani bilang bisa menyelesaikan masalah perusahaan, dan sekarang di pesta kemenangan. Qian, kamu tahu debugging front end itu aku yang... Tunggu dulu, cukup. Nampaknya dia didorong oleh Tuan Lee. Aku sudah sabar sama kamu dan sekarang kau mulai mengecoh. Aku masih tidak terima. Ngomong lagi apa lagi, dasar bodoh. Kau pikir kau bisa ambil semua pujian? Persetan dengan itu. Pergi sana. Aku gak mau lihat wajahmu. Bersama kamu bisa cuman bikin muak saja. Serius, coba kamu ngaca deh, kata Xianxiang. Tiba-tiba ada ting mencocokkan host, menganalisis preferensi host, memuat data. Dan di sini ada seorang cewek sistem yang memeluk sang MC. Ancaman eksternal terdeteksi, proses darurat dimulai, kata sang sistem titel dimuat, mendapatkan titel kesayangan nasional. Kamu tidak usah khawatir. Kamu gak terima kan? Maksudmu apa? Maksudku, kamu sebenarnya bisa menghadapi semua ini dengan lebih baik, bukan? Kamu siapa? Sekarang waktunya kembali. Tenang saja, aku bantu rapikan dasimu. Ting. Oh, aku percaya padamu. Apa yang terjadi? Wang Hong Hao di mata orang lain. Dia terlihat tampan, berjas dan elegan.
apa yang dia benar-benar berubah. Kita sudah putus tapi kenapa jantungku berdetak kencang, kata Sian-Sian. Aku bodoh sekali. Krok krok krok. Aku meninggalkannya demi Tuan Li, si kodok jelek ini. Oh, nampaknya berkat sistem Tuang menjadi pusat perhatian. Ada apa ini? Tapi dia memang setampan ini ya. Aku tak sanggup melihatnya. Aku pengen memanggil dia sayang. Dan di sini cewek-cewek sangat menyukai Wang. Sayang, apa yang sedang terjadi? Imut sekali. Nampaknya Wang sangat kaget melihat apa yang terjadi di sekitarnya. Kamu mau pergi? Bukannya sampah itu yang seharusnya pergi. Apa? Kian, kau bilang aku sampah? Iya, kamu bersikap adillah, mengambil pujian dari bawahan, menggelapkan dana. Kamu pikir aku sebodoh orang lain? Hah? Serius? Keluar dari perusahaan, kurang ajar. Aku juga udah curiga dia orang busuk. Iya, jahat banget sama si imut ini. Nampaknya seluruh orang berbalik mendukung sang MC kita. Apa-apaan kamu ini? Kamu juga terlibat kan? Nampaknya dua orang ini terlibat dalam pencurian dana perusahaan. Waktu dia berbalik dan terlihat begitu elegan, aku langsung sadar bahwa apa-apaan kamu ini? Diam semuanya. Ada seorang wanita yang sangat cantik keluar dari pintu. Siapa itu? Presiden Dongfang. Syukurlah Anda datang. Lihat sendiri, ini sudah keterlaluan. Bawa tunanganmu dan ajukan pengunduran diri ke HRD. Kontributor besar. Dek, ditampar juga sama direktur. Apa yang terjadi? Di sini semuanya sudah berubah. Kenapa? Aku baru sadar. Ternyata ada karyawan seperti kamu di perusahaanku ini. Anda tidak boleh hanya mendengar dari satu pihak, ketua. Saya sudah bekerja keras dan sepenuh hati selama ini. Presir, saya sudah sadar sekarang. Gong Hao, ayo kita balikan, kata Sisi. Nyalah, aku tidak akan pernah terjadi lagi. Lu dan gua, kata sang MC. Terlalu tampan, penolakannya luar biasa. Kotak cincin itu mahal banget loh. Oh, jadi saat kau bilang bekerja keras sepenuh hati, maksudmu itu mengambil hasil keringat dari bawahanmu dan menggelapkan dana, bukan? Nani? Dan kau wanita, atas dasar apa yang bikin kau pikir pantas balikan dengan Hang Hao? Aku hanya anggap ini sebagai peringatan. Kalian seperti mereka berpikir bisa bertahan di perusahaan ini dengan pengalaman dan trik murahan, kalian salah besar. Kamu ikut aku. Baik, Dunia, apa yang kamu tunggu? Masuklah. Presiden, ini rasanya agak tidak tepat. Bagian mananya yang tidak tepat? Kamu pahlawan perusahaan kita. Dan tunggu dulu. Apa yang terjadi ya? Aku tidak mendapatkan yang pantas ku peroleh. Aku diperlakukan tidak adil. Kalau begitu, kompensasi seperti apa yang kamu inginkan? Masih di Hotel Love. Presiden, kau sudah memecat mereka. Aku tak perlu kompensasi lagi. Itu tidak cukup. Aku harus memberimu lebih banyak. Misalnya seperti ini. Aku, astaga naga, gadis impian semua karyawan laki-laki di perusahaan, mengundangku untuk melakukan enak-enak.
Apa kamu pikir mantan pacarmu itu cantik, ha? Biarkan aku membantumu melupakannya dan memulai dari awal lagi. Benar, aku kan single. Apa yang harus aku takutkan? Aku akan melupakan Xian-Xian dengan bersama Presdir. Ayo Presdir, mari buat beberapa momen bahagia. Dan di sini pun Presdir mengatakan, kamu terlalu baik, aku suka itu. Tapi ada yang melihat, Presiden maaf ya, aku tidak bisa melakukan itu. Kau imut saat tersipu malu. Ayo mandi dulu, aku mandi dulu dan tunggu dan jadilah anak baik. Baiklah, kata Presiden. Saat mandi pun kacanya terasa transparan. Dia terlalu seksi. Apakah aku sedang bermimpi? Itu bukan mimpi bro, kata sistem. Waktu untuk mengalami gelar nasional darling akan berakhir. Aku menyarankanmu untuk pergi segera mungkin. Siapa kau? Apa yang kau lakukan padaku? Aku bukan manusia. Aku memang administrator dari gelar sistem. Aku sudah mengingatkanmu ke dalam gelar sistem saat kau mendorongmu. Aku bisa mendapatkan gelar yang berbeda dan memiliki kemampuan khusus sesuai gelarnya. Misalnya gelarmu saat ini dapat meningkatkan kesukaan pada seluruh wanita hingga 100%. Itu sebabnya Qianqian datang dan Presiden mencoba melakukan itu denganku. National Darling adalah gelar S-Rank. Sebagai manfaat bagi pemula, aku hanya dapat mendapatkan uji coba gratis selama 3 jam. Jika kau ingin terus menggunakan, kau harus membayar. Ini seperti pola pembelian dalam game. Pada momen seperti ini, siapa yang bisa berhenti? Aku akan kubayar berapapun harganya. Nih, bagaimana cara bayarnya? Pembayaran 1 hari untuk National Darling adalah 10 juta lut. Lut mata uang Dalia dalam ini. Ini sih penipuan. Lagi pula ini gelar S-Rank, itu tak mungkin murah kan? Tapi lihatlah, kau bisa gacha gelar lain secara acak dengan mesin lotre. Ini gratis, benarkah? Yap, tentu saja. Sangat meyakinkan. Ini semua menjadi seperti pola pembelian dalam game. Mengacak. Selamat, kau telah mendapatkan gelar baru Grandmaster of the Form Intention Tai Chi First. Mendapatkan gelar Grandmaster of Form Intention Tai Chi First. Kekuatan tempur sebesar 10 namun meningkatkan kekuatan penangkal sebesar 50. Terlihat seperti keren tapi tidak berguna. Ini mah pesan ding. Kenapa aku dapat tagihan 10 lun? Itu adalah biaya penggunaan untuk gelar barumu. Lihat, apakah itu jelas? Diam 1000 bahasa. Ternyata sang MC terkena prank. Ternyata di bawahnya ada harga yang harus dibayar tapi kecil ukurannya. Bukannya kau bilang itu gratis? Itu lotre, memang gratis, namun kau harus membayar untuk menggunakan gelar. Dasar penipu. Sialan, aku ingin refund. Setelah kau mendapatkan gelar, kau otomatis memakainya paling tidak 24 jam. Lagi pula itu sudah dibayar, nikmati saja. Lupakan saja deh, aku mendapat pelajaran untuk tidak akan ikut lotre lagi, kata sang MC. Jika tidak membeli gelar baru, yang lama akan tetap tersedia. Namun bahkan jika tidak melakukan selama kau terikat pada sistem, kau harus memakai gelar. Kau harus membayar 10.000 untuk setiap hari. Gila, bagaimana jika uangku habis? Maka kau akan mendapatkan gelar permanen.
memiliki budak seumur hidup. Selama kau masih hidup, kau harus terus bekerja. Kau akan sinu dalam penderitaan di bawah penindasan. Tidak, sialan. Ini bukannya beruntung tapi malah sial dapat sistem. Jangan khawatir tentang uang. Dengan bab gelar mencari uang bukanlah apa-apa bagimu. Kau akan segera menjadi miliarder. Nanti kau pasti paham bagaimana caranya mendapat 10.000 dalam satu hari dengan gelar Grandmaster yang mengerikan ini. Diamlah dasar penipu, kata orang ini. Mandi memang menyenangkan. Wang Hong, kenapa kamu di sini? Kamu membawaku ke sini. Gelar nasional darling sudah kadaluarsa. Kau dasar kurang ajar, pergi sana. Pergi dari sini. Kenapa ini terjadi padaku? Pekerjaanlah untuk mendapatkan uang, master. Hei cewek, main sama abang yuk. Di sini nampaknya MC kita terkaget dengan hal itu. Gak usah malu. Ada preman godain cewek. Tolong jangan pegang-pegang aku. Tolong aku, selamatkan aku. Nada orang wanita ini bikin ribet aja. Oi bocah, ini bukan urusanmu. Gadis ini pasti mereka kasih obat, bukan? Hei, minggirlah bocah. Pak polisi, hei, ada gadis mabuk di sini. Oh, sial, kita dibohongi. Ayo, cari bocah itu. Nggak ada polisi di mana-mana kok. Nampaknya di sini uang langsung lari pakai kaki 1000. Bocah itu bawa kabur ceweknya. Kejar dia. Ini pertama kalinya aku kabur dengan cara yang memberitakan. Sepertinya mereka tak akan menemukan kita di sini. Ke sana dia. Jangan sampai lolos, kata preman-preman. Apa yang terjadi padanya? Aku panas. Badanku terasa panas dan aneh. Aku butuh obat. Apaan? Pengaruh obatnya terlalu kuat tampaknya. Nona, jangan korbankan aku demi kamu. Lepasin dong, aku ini masih jaka loh. Ketemu bos, ada di sini. Mereka ada di sini. Sialan kurang ajar, berani-beraninya merebut cewekku. Hajar dia, anak-anak. Baik bos. Saya sudah, kenapa juga? Aku sok jadi pahlawan, kata MC. Jangan takut, kamu punya titel, lawan saja mereka. Benar juga, aku kan Grandmaster sesuatu. From Intelman, Tai Chi First. Di sini rasakan ini, tinju maut. Hehehe, mana sportivitasnya? Masa kamu bawa pisau sih? Hihi, gak usah takut. Nih, jangan cemen gitu. Aku kasih jurus pamungkas. Wow, ini yang namanya jurus pamungkas. Badanku jadi penuh tenaga. Tadinya aku kasih kalian jalur keluar, tapi kalian cari mati sendiri. Ayo sini, rasakan jurus pamungkas petirku. Sebentar, cambuknya mana? Sistem cuman kasih teknik, senjatanya kamu harus siapin sendiri. Sial, bocah ini sampai ngomong sendiri saking takutnya. Jurus pamungkas yang ada bikin gua ngakak, kata sang preman. Ya udah, terpaksa deh. Nih, rasakan ini. Kalian cari masalah, rasakan ini. Nampaknya keluar celananya, dan dengan mudah sang MC menghajar semua preman-preman itu. Gila, ternyata aku sekuat ini. Iya, cuman boros banget dan pengalaman berguna jelek. Nah, sekarang kamu paham kan hebatnya sistem ini? Oh iya, gadis itu nampaknya gadisnya enak-enak sendiri di sana.
Sial. Sudahlah, aku antar ke rumah sakit. Untung kamu ketemu aku hari ini. Jadi kamu masih suci. Anjir. Ini lagi apa lagi? Kau apa kau sama putriku? Putrimu terpengaruh obat setengah melepaskan baju tanpa celana. Mati aku. Bagaimana cara bersihin nama baikku sekarang? Berani-beraninya kau sentuh anakku, ikat dia dan lempar ke sungai. Bukannya dapat kebaikan, malah dapat musibah. Bro, lepaskan aku. Akulah yang mengalahkan orang-orang brengsek itu dan menolong putrimu. Apa kau perlu melepas celanamu untuk melakukan hal heroik? Sekarang kau sudah jago bertarung, buktikan dirimu dengan mengalahkanku. Begitu kuat apa dia manusia? Apa yang harus kulakukan? Gadis itu tidak bisa menjelaskan untukku. Aku hanya bisa berharap pada gelarku. Tai Chi Move Second Sun. Lihat teknik perebut matahariku. Sugo. Meludahi wajahnya. Benar-benar pukulan telak bagi egonya. Beraninya kau meludahiku, aku akan mencincang-cincangmu jadi 10. No! Apakah salah melakukan perbuatan baik? Final Tai Chi, itulah rasanya gunakan teknik tinggi yang terhebat. Bunuh aja aku jika kau mau bisa. Berani sekali. Dia punya aura Grandmaster yang tidak terpengaruh apapun yang terjadi. Apa aku salah paham? Hebat itu berhasil. Apa? Jujur saja aku berkeliling untuk mencari tahu apa itu seni bela diri. Aku jarang bertarung dengan orang lain karena begitu aku mulai bertarung, orang lain akan terluka atau terbunuh. Tapi untuk membersihkan namaku kali ini, aku harus membuat pengecualian. Lihatlah ini. Kekuatan telapak tangan sudah luar biasa. Dia pasti pria yang sangat kuat. Kalau mengenaiku, tamatlah riwayatku. Tapi dia tak melukaiku. Hatinya yang besar dan kemurahan hatinya membuatku kagum. Mohon maaf atas ketidaktahuanku. Aku tidak bermaksud menyinggung. Pahlawan, terima kasih telah menolong putriku. Tugasku sebagai seniman bela diri adalah campur tangan saat aku menyaksikan kesalahan. Syukurlah aku bisa lolos hanya dengan kekuatan alam, kata sang MC. Apakah aku bermimpi di sini? Ya, 1 jam yang lalu. Woi pahlawan, karena kamu sedang berpergian, mengapa kau tidak datang dan menginap di tempatku selama beberapa hari? Jadi aku bisa benar-benar menunjukkan rasa terima kasihku kepadamu. Nani? Ternyata dia sangat kaya. Ini surga yang sesungguhnya, kata sang MC. Wow, sangat nyaman. Aku telah melampaui banyak hal. Aku akan berhutang. Aku akan beruntung. Jangan terlalu cepat berharap. Kamu hanya bisa memakai gelar ini selama 24 jam. Ya, aku tidak mampu lagi memberimu gelar ini jika mereka tahu apakah aku akan dibunuh sebagai penipu. Aku akan lari menyelamatkan diri di tengah malam, melilitkan kain seperti menjadi tali serius. Baiklah, aku akan kabur. Dan nampaknya MC kabur di sini menggunakan sarung bantal. Ada seseorang di bawahkah di sana? Nampaknya sambil turun malah melihat boba yang indah di sana. Ini kamarnya prong. Nampaknya sial juga, jatuh ditimpa tangga. Hai, ada orang di sana. Ayo kita periksa. Nampaknya ditolong sama gadis tadi. Masuk ke sini, ayo cepat. Aku tak mendengar apapun. Bagaimanapun kalau kalian ke sana dan lihat saja, kata sang nona. Di batin hatinya para penjaga, kata tutup sebelah mata aja deh, kata kita. Apa kita kira kita bodoh ya kayak gitu ya? Udahlah biarin, ayo kita ke sana, kata penjaga.
Di sini sang MC mencium aroma wangi. Aromanya sangat menyegarkan. Baiklah, sekarang kau keluar. Mereka sudah pergi. Oke. Oh, makasih telah menyelamatkanku. Orang ini kayaknya mesum ya. Oh, jadi kenapa kamu memanjat dinding pada dini hari ini? Apa kamu sudah gila? Apa kamu mencoba mengintipku mandi? Jadi pahlawan kita ternyata cukup mesum ya. Hehehe. Tidak. Bukan begitu maksudku. Kamu menyelamatkanku, aku belum sempat berterima kasih padamu, kata sang wanita. Karena kamu ingin melihatnya, aku bisa membukanya untukmu. Oh tidak, aku tidak mau melihatnya. Baiklah, tutup aja. Maaf buka muhrim. Sorry mengganggumu. Aku akan kembali ke kamarku saja. Tunggu sebentar sang pahlawan. Kamu akan tertangkap kalau kamu pergi sekarang juga. Kenapa kamu tidak tinggal sedikit lebih lama di sini? Baiklah, silakan masuk. Sudah sampai ke kamarku. Sebenarnya aku kurus dan lemah dan lapar juga. Nampaknya MC hanya malu-malu ngeong. Nani, apa yang kau maksud? Pada malam dimana aku tidak puas, aku sering tidak tidur, kata sang wanita. Kamu mau merayuku ya? Jadi bisakah kamu tinggal denganku selamanya? Dan ngobrol-ngobrol sini deh. Nampaknya ngobrolnya berjauhan lagi. Si wanita jual mahal lagi. Tahu kenapa? Apakah kamu tahu bagaimana aku bisa disegani dan kenal dengan berandalan-berandalan itu? Ku dengar Spiked Cheesy Meat Bomb di bar itu sangat enak dan mungkin bisa menyembuhkan amnesiaku. Tapi mereka menaruh obat seperti penghangat tubuh yang bisa enak-enak. Sayang sekali. Seorang gadis kaya dari underworld pergi ke bar untuk makan spaghetti sederhana. Hah? Apa kau gila? Dan apa maksudnya? Aguasia, keperadian macam apa ini? Hah? Aku tidak berasal dari underworld loh. Benar saja, aku hampir dilempar ke sungai oleh ayahmu. Kamu tahu? Hahaha. Dia hanya mencoba naikmu kok, menakutimu. Aku berasal dari keluarga dengan latar belakang kuliner. Ayahku bukanlah bos mafia, tapi pewaris ke-123 Aula Devon Falls. Aula Devon Falls berumur ribuan tahun. Disinilah keluarga kami suka memuja makanan. Mereka bertanggung jawab dalam memasak untuk dewa di zaman kuno. Dikatakan bahwa mereka dapat berkomunikasi dengan dewa. Sebagai generasi muda paling berbakat di keluargaku, tentunya aku sudah pandai memasak sejak aku masih kecil dan mencoba segala masakan. Tapi tak disangka aku mempunyai aguasia. Aguasia merupakan anekreso aneh yang membuat orang kehilangan indera perasa. Jika aku tidak disembuhkan, aku tidak bisa meneruskan Aula Devon Falls dan mungkin aku akan sinu kelaparan. Ku dengar makanan lezat dapat mengembalikan rasa. Itulah alasan aku mencoba ke tempat bar itu. Keluargaku menawarkan 1 juta untuk siapapun yang bisa menyembuhkanku. Wow, 1 juta? Benarkah Nona? Mungkin aku frustasi para koki terkenal tidak bisa menyembuhkanku. Jadi aku mencoba mencari makanan terkenal di internet sendiri. Jadi aku bertemu berandalan-berandalan itu. Untungnya kamu menyelamatkanku. 1 juta mate-mate. Aku punya rencana, kak batin sang MC. Oh, ada gelar culinary wizard di sistem gelar. Mungkin aku bisa menggunakan untuk menyembuhkannya.
Tapi aku hanya bisa menggunakan 1 gelar per hari. Aku sudah menggunakan Grace Master hari ini. Ngomong-ngomong, Culinary Wizard membutuhkan biaya 50.000 per hari. Aku hanya punya beberapa ratus sekarang. Aku harus memperoleh 50.000 dalam sehari. Tuan, apa kau baik-baik saja? Oh iya, aku hanya ingin makan makanan yang lezat, Kaan. Benarkah? Beri aku 1 hari, aku pasti bisa memuaskanmu. Seleramu maksudnya. Masih di kamar pribadi sang MC. Siapa sih? Aku kan ngantuk nih. Banyak hal yang terjadi malam ini. Masih jam 10.15 dan bergadang mikirin gimana caranya dapat 50.000. Halo, ini siapa? Sudah lewat jam 10. Kenapa kau belum masuk kerja? Presiden menelponku. Kapan kau mau datang ke perusahaan? Kata sang presdir. Aku mau ngomong samamu. Bicara samaku ya. Setelah aku tenang semalam, aku ingat kalau akulah yang mengajaknya ke hotel. Aku sudah menyakitinya. Aku harus meminta maaf langsung kepadanya. Oh, gak apa-apa. Oh tidak. Apakah dia dendam sama aku dan mau balas dendam dengan peristiwa semalam? Laporkan saja polisi, pokoknya aku punya sistem, aku bisa resign, kata sang MC. Maaf Presiden, saya berhenti. Kamu berhenti dari kerja? Aku membuatnya takutkah? Siapa yang mengizinkanmu berhenti? Datang bekerja sekarang, kata sang presdir. Ditutup aja teleponnya. Kasar sekali, sepertinya dia tidak akan melepaskanku, kata sang MC. Aku bermaksud minta maaf. Mengapa kita harus bertengkar? Datanglah, lihatlah, Grandmaster Tinju Tai Chi dengan bentuk niat sedang mencari murid baru, kata Nona Tong. Jangan lewatkan kesempatan lo. Tinju Tai Chi membantu menjaga kebugaran, melatih otak supaya nggak stres, dan menambah energi. Grandmaster sendiri yang akan memberi instruksi. Kami buktikan bahwa siapapun akan menguasainya. Jika 3 orang mendaftar bersama, biaya kuliah 1 orang dapat dibebaskan. Datang untuk melihatlah. Ayo rasakan kekuatan tinjuku Tai Chi ini. Kamu bisa melindungi adik perempuanmu loh. Nah, biasa pendaftarannya hanya 1.000 per orang. Tepat terbatas, jadi pastikan kamu mendaftar lebih awal. Oke, aku daftar. Aku juga akan mendaftar. Guru, terimalah aku sebagai muridmu. Hahaha. Aku tidak menyangka bisa menghasilkan uang dengan lancar. Hanya semudah idigah mencari uang? Untuk saja aku punya kekuatan telapak tangan Buddha untuk menipu. Hanya jurus ini yang berguna untuk ditawarkan oleh sang gelar. Tunggu sebentar. Mate, mengabdi kepala dewa dan menolong sesemua orang, bekerja keras dan memaksa makanan yang berada. Apakah kau lupa sumpah aula pesta dewa yang kau buat ketika menjadi muridku? Jangan arogan, kata ketua. Maaf tuan, tolong maafkan kami yang salah, tidak menepati janji. Sekali guru selamanya guru. Aku selalu jadi pengikutmu. Tidak usah seperti itu. Bangunlah, berdiri tegak, itu yang hebat. Wow, seperti itulah Grandmaster sejati. Aku kalah dengan yang luar biasa ini. Maaf ya. Tuan Tong, kau tidak perlu minta maaf. Aku hanya gegabah. Tuan Tong, aku sudah membereskan semuanya. Baiklah,
Kau menyelamatkan hiu-hiu kemarin. Ini hadiah kecil untukmu. Hah? Apa ini? Aku menyelamatkannya karena rasa keadilan. Aku tidak tahan dengan ini loh. Apakah ini kartu hitam agung legendaris yang pernah ku dengar sebelumnya? Aku benar-benar menginginkannya. Wow, memang seseorang Grandmaster dengan jiwa yang heroik. Kau menyanjungku, Mr. Tong? Sensei, aku salah paham padamu. Kupikir kau ingin berebut muridku denganku. Sayang sekali, murid-muridku kehilangan kesempatan bagus. Nampaknya Hiu-Hiu melihat dari jauh. Tidak bisa mendapatkan murid di rumah besar Tong. Aku hanya bisa turun ke jalan. Kalau saja aku tidak berpura-pura berpergian seperti itu. Mengapa kau menolak kartu hitam itu? Kau mungkin bisa mendapatkan 100 juta dari kartu kredit hitam itu, kata sistem. Aku tidak menghasilkan uang dengan mudah. Aku harus berusaha. Lihatlah, akhirnya aku mendapatkanmu. Kita agar membalas dendam atas pertarungan kemarin malam. Astaga naga, mengapa mereka mendatangiku lagi? Apa yang harus kulakukan? Aku tidak punya ikat pinggang hari ini. Bagaimana ini? Jangan takut, Master. Aku lupa memberitahu bahwa karena tindakanmu yang benar di rumah besar Mr. Tong, energimu dapat loh. Giliranmu telah ditingkatkan. Sekarang kau bisa menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya. Oh, kau bercanda sebelumnya. Apakah ini serius? Pergi kalahkan mereka. Tentu kalau begitu. Baiklah, aku akan menggunakan kekuatanku yang sebenarnya. Jangan ganggu aku kali ini. Aku sedang jengkel. Hei bocah, bukannya kau lari tunggang langgang, malah datang ke sini. Tak kenal takut. Belum cukup juga dipukul olehku. Sepertinya aku harus mengukir kata pecundang di wajahmu. Lalu kau akan tahu seberapa kuat diriku, kata sang preman. Hajar dia, saudara-saudaraku. Trade move of the form in the Tai Chi, atau pukulan matahari. Langsung terbang ke langit. Itulah kekuatan sejatiku yang sesungguhnya. Tolong Tasketeku Dasai. 5 menit kemudian. Tadinya kau bilang mau ukir apa di wajah gantengku? Kisanak? Pecundang kan? Bagaimana? Maafkan aku, tidak lagi. Tapi kurasa ingatanmu itu sangat pendek, Kisanak. Seperti saringan lebah saja. Baiklah, akan aku ukir di mukamu ini. Oi, ukir saja, ayo cepetan. Yamete Gudasai. Kalau kau melukai dia, itu bisa dianggap pembelaan berlebihan dan pelanggaran hukum. Orang yang seperti dia tak layak membuatmu mengorbankan reputasimu sebagai Grandmaster. Oh tidak, aku cuman menakut-nakuti dia saja. Wah, malaikatku, tolong selamatkan aku. Sambil tertawa bonyok-bonyok. Aku selalu merasa aneh. Preman sepertimu ternyata payah dalam bertarung. Gerakan dan ekspresi wajah kalian seperti karakter dari komik kelas 3. Apa kalian semua amatir? Bukan. Yang paling mencurigakan padahal semalam sudah dikalahkan olehnya. Kenapa masih berani cari gara-gara lagi? Apa sebenarnya tujuanmu? Kukira dia sangat baik,
sampai merasa kasihan pada para pecungut-pecungut itu. Ternyata dia sudah tahu siapa mereka, gadis yang smart people nampaknya. Dengan kekuatan keluargaku, aku bisa cari tahu semua tentangmu dengan mudah. Kalau tidak mau bicara jujur, aku suruh anak buahku hajar lagi biar tambah bonyok sekalian, lalu lempar kamu ke sungai. Dan kau bilang kau bukan dari Underworld, huh? Tolong ampuni kami, sebenarnya kami dipaksa. Kami hanya orang biasa kok. Apa? Siapa yang memaksamu? Bandit? Kami belum pernah bertemu langsung. Yang kami tahu dia adalah penggemar beratmu, Mi Chan. Dia memilih kami 50.000 dan menyuruh menculik Nona Tong dari Half of Defense Force. Itu saja yang kami tahu. Siapa Mi Chan? Mi Chan itu salah satu streamer paling populer zaman sekarang. Kami habiskan banyak uang karena kecanduan nonton siarannya yang sangat kawaii benar. Aku mencintaimu Kacang, kata penonton. Sebelum sadar, kami sudah punya banyak utang. Saat kami sedang stres, penggemar beratnya itu menghubungi kami. Kau sedang kehabisan uang bukan? Kalau bisa culik Nona Tong dari Half Death Fast, aku bayar 50.000. Kalau gagal, aku akan mencemplungkan kalian ke sungai. Oh, kalian orang Underworld dunia lain memang suka melempar orang ke sungai ya? Sudah, aku bilang aku bukan dari dunia lain, kata Nona Tong. Grandmaster, bukankah kau sedang mencari murid? Kenapa tidak terima kami saja? Kami kan sudah gagal. Dia pasti akan balas dendam ke kita-kita nih. Kami bersedia berdiri tegak membelamu. Ini ku beri 50.800 sebagai tanda ketulusan kami ingin memberikan 5.000 loot kepada hadiah. Wow, 50.000. Aku bisa dapat uang tanpa susah payah. Terima kasih Tuhan, kata MC. Wow, big customer, batin MC. Ternyata kalian terpaksa memilih jalan yang buruk karena diancam ya. Aku akan buat pengecualian buat kalian dan menerimamu jadi murid untuk membantu kembali ke jalan yang benar. Kau tidak bisa langsung transfer 50.000 yuan lewat scan QR. Kenapa tidak kirim saja ke rekeningku? Batik kata MC. Biasanya aku memilih murid karena takdir, tapi ketulusanmu begitu serius. Pengen duit doang. Tidak, dia akan mencurigakan. Jangan jadikan dia murid. Bukan urusanmu, wanita. Jangan ganggu cari kami mencari uang, kata sang sistem. Tenang saja, sekarang aku bisa awasi mereka terus menerus. Tenang saja, aku juga tidak akan membiarkanmu dalam bahaya Nona Tong. Wow, dia melakukan ini demi melindungiku, bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Oh, jangan besar kepala, kata sang sistem. Ding, uangku luar biasa. Di sini Nona Tong malah terlihat senang. Baik sekali hatinya. Dia Grandmaster sejati. Tambah cintanya. Mereka terlalu sulit, kata sang preman di WA chat. Kau janji akan culik Nona Tong itu dari Hall of the Fast untukku. Sekarang kau gagal. Bagaimana ini? Aku tidak akan kirim fotoku lagi atau ngobrol denganmu. Kamu ngerti? Tidak Mi Chan, jangan marah. Aku janji bantu kau merebut Hall of Defense Fast. Lakukan sesuatu kalau begitu. Pria itu yang menghalangi kita harus singkirkan terlebih dahulu. Pria, aku sudah punya rencana. Tidak,
ada pria yang tidak bisa kutaklukkan. Millie Chang, seorang streamer terkenal, gelar Dewi. Millie Chan, seorang streamer terkenal, gelar Dewi para otaku. Kemampuan membuat penggemar gila, menghabiskan semua uang mereka untuknya. Aku tinggal jadikan dia penggemar tergila-gila padaku. Millie Chang, oh kawaii nih, kata penggemarnya. Berpindah tempat di kediaman Tuan Tong 5432. Hah? Nani kure? Banyak banget. 1. Akhirnya aku bisa mengganti gelarku. Tododot, siap. Coba kulihat apa gelar yang berhubungan dengan memasak. Yang ini sepertinya bagus. Michelin kemampuan bisa memasak hidangan kelas 3. Bintang Michelin yang bisa memuaskan semua pencinta kuliner di seluruh dunia. Tuan Tong Hieu Siu pernah bilang ingin makan spaghetti sebelumnya. Sepertinya dia lebih suka makan makanan barat. Tapi gelar itu butuh biaya 100.000 yen per hari loh. Mahal amat, gile lu bro. Kenapa gelar untuk memasak makanan berat lebih mahal daripada tradisional kultur wizard? Kau sistem pemuja asing yang mengkhianati negeri sendiri, bukan? Cucu, aku tidak punya kewarganegaraan, jadi tidak bisa dituduh memuja asing. Kata sistem, ini mahal karena kau belum punya layanan roaming internasional. Sekarang kau cuma bisa pakai gelar domestik. Setelah kau naik tingkat, kau bisa pakai gelar internasional dan jadi selebriti global. Tidak kusangka kau seinternasional ini, kata sang MC. Baiklah, kita lanjutkan rencana awal saja. Aku pilih ini saja sesuai dana dan budgetku. Dapatkan tradisional kulineri wizard. Wow, keesokan harinya. Aku mau lagi, isi perutku. Master Wang, kau luar biasa. Ini nikmat sekali, delicious, kata pelayan-pelayan. Tradisional kulineri wizard benar-benar hebat. Para pelayan sudah takluk ke dalam tanganku. Tuan ganteng, isi perutku dong. Aku mau tambah lagi, kata pelayan. Aku pasti bisa menyembuhkan penyakit aneh. Jonathan, dari kamar Xiao Shu tercium bau wangi yang sangat nikmat. Harum sekali. Ayah sedang masak ya, rapaknya. Kenapa malah kau yang memasak? Cepat bangun dan lari ke ruang makanan. Selamat pagi, Nona Tong. Cobain ini, mie goreng cinta yang kubuat khusus untukmu. Bisakah kau merasakan masakanku ini? Tiba-tiba saja dia bilang ingin membuatkan sarapan untuk Anda. Kami tidak bisa menghentikannya, Nona, kata pembantu. Dibuat khusus untukku? Benarkah? Selain para pelayan, bahkan murid-murid ayahku juga tidak bisa menahan diri. Mereka merobek baju karena terlalu senang dan terbawa suasana. Ayo Nona Tong, 1.000.000 yen itu adalah milikku. Makan selagi hangat. Tidak sabaran orang ini. Nona Tong dari Hall of the First akan segera kutaklukkan. Ekspresinya aneh sekali, kata sang sistem. Kayaknya baunya enak. Aku akan makan sekarang, kata Nona Tong.
Jadilah dirimu sendiri, jangan ditahan. Apa nanti dia akan tergila-gila pada masakanku atau justru bajunya robek? Malah tidak enak. Nani, apa yang terjadi? Maaf, aku makan terlalu cepat dan tersedak, tapi aku masih belum bisa merasakannya. Kenapa tradisional kulineri wizard tidak mempan padanya? Apa Michelin Star satu-satunya jalan? Baiklah, terima kasih sudah merasakannya untukku. Sejak pagi tadi aku akan menghabiskannya. Merasa terluka, aku tidak perlu memaksanya diri, biar aku saja yang makan. Kau tidak perlu memaksakan diri, biar aku saja yang makan. Goblok, ini apaan resep? Jangan putus asa bro, itu hanya tahap awal. Tolong beri aku kesempatan lagi, aku akan menyembuhkanmu. Dia sangat peduli padaku. Nampaknya di sini sang MC dijilat sama Mr. Tong. Apa itu? Oh, nikmat sekali kimochi. Luar biasa. Apa yang terjadi? Mereka tercengang. Aku umumkan kalau uang 1 juta itu milikmu. Aku? Dia tadi bilang kalau dia tidak bisa merasakan masakannya. Kenapa tiba-tiba? Karena ekspresi yang ada di wajahmu, aku akhirnya bisa merasakan sesuatu. Rasanya menyegarkan, manis dan asam seperti lemon. Rasanya seperti aku sudah paham. Apakah kau baka? Ayolah, jangan berpura-pura, kata sis Nona Tong. Tidak, aku tidak bisa menerima uangmu cuma-cuma tanpa alasan yang jelas. Aku belum menyembuhkanmu, aku tidak bisa mengambil uangnya sekarang. Maaf, aku sudah sembuh. Aku jatuh cinta padamu. Tambah terkejut, jatuh cinta padaku. Tunggu dulu, apakah kau yakin rasanya lebih ke rasa lemon daripada mie goreng? Kau dengar, kalau ciuman pertama itu terasa seperti lemon. Untuk meningkatkan rasa mie gorengnya, aku memang menambahkan sedikit jus lemon. Tapi aku tak menyangka efeknya seperti ini. Kelihatannya dia sedang tidak bercanda. Apakah dia benar-benar merasakan saus dari ujung mulutnya? Tapi kenapa dia tiba-tiba mengungkapkan perasaannya? Tunggu mate. Meskipun aku sekarang masih jomblo, sebagai seorang pria baik, bagaimana bisa aku berkencan dengan seseorang murid? Meskipun dia menyangkalnya, bagaimanapun juga aku tidak mau dilempar dalam sungai. Batin sang MC. Maaf Nona Show, kau masih terlalu muda untukku. Kau seharusnya berkencan dengan orang yang seumuran dan menikmati cinta sejatimu. Tidak, aku tidak mau. Master, aku sudah dewasa, kamu mengerti? Itu benar. Ini sangat menggoda. Tidak seperti ini seharusnya. Sebagai seorang pria yang baik, aku harus menahan godaan hawa nafsu. Mungkin penyakit dia disebabkan oleh gangguan mental. Itulah kenapa dia baru mendapatkan indera perasanya. Rasa cinta menenangkan sarafnya yang tegang dan mengembalikan sedikit indera perasanya. Mungkinkah aku bisa menyembuhkan Agnesia dengan menyelesaikan masalah mentalnya? Baiklah. Bisakah kau menceritakan bagaimana kau bisa mendapatkan penyakit itu? Terkejutlah sang Nona Tong ini. Dia ingin menyembuhkan tapi meminta imbalan sungguh mulia. Aku terlalu gegabah, aku tidak seharusnya mengungkapkan perasaanku padanya.
Tapi aku tidak akan pernah merubah perasaan cintaku padanya. Begini Master, penyakit itu muncul 1 tahun yang lalu. Berdasarkan peraturan keluarga, selama aku bisa membuat kue embun pinus dan diakui oleh ayahku, aku masih bisa menjadi penerus dari aula pesta ini. Iya, tapi sekarang apapun aku mencoba, aku selalu gagal. Saat mencoba membuatnya lagi dan lagi, disinilah aku kehilangan indera perasaanku. Naruhodo. Jadi begitu, dia mendapatkan penyakit itu saat dia di bawah tekanan. Kalau aku bisa membuatnya, mungkin dia akan sepenuhnya sembuh. Button MC kita berpindah tempat di sebuah mansion. Aku datang di sini untuk belajar tinju tai chi, tapi kenapa sekarang aku memotong sayur? Kata preman tadi. Bodoh amat, terserahlah, seperti ini juga tidak apa-apa. Selama aku bisa tinggal di mansion ini, aku tidak akan dilempar ke sungai oleh para penggemar sialan itu. Ting, ada SMS. Mili-chan, masih suka seneng sama Mili-chan. Mili-chan memanggilku. Mili-chan memanggilku untuk meminta bantuanku. Tuan Yot, bisa kamu membantuku? Hanya kamu yang bisa minta bantuan aku. Wow, aku tidak bisa mengkhianati guruku. Tapi semua adalah salah penggemar Mili-chan, itu tidak bersalah. Oke Tuan Yot, tolong ya. Kawaii Pim luncur Pim. Tertembak love. Mili-chan benar-benar orang yang paling kawaii di dunia ini. Aku akan melakukan apapun untukmu. Bahan utamanya adalah tepung dan daging ayam, dicampur dengan embun yang terbawa oleh angin dari berbagai arah. Lalu dikukus dengan api dari kayu pohon pinus. Kue ini membawa rasa dari pegunungan, angin, sinar matahari, dan embun. Dan kue ini juga sebuah rasa dari waktu. Dimasak dengan hati-hati, bercampur dengan tanah kelahiran dan rasa nostalgia, juga dengan sejarah yang kental. Kue ini memadat menjadi ledakan rasa indera perasa, dipenuhi dengan pujian dan kekaguman terhadap alam. Semuanya tergabung mencari sebuah kue ilahi dari masa lampau. Ayolah kita mulai pemasaknya. Silakan nikmati hidangan penutup yang luar biasa ini dari Hall of Divine Fire. Kue yang seperti emas. Oh my god, ini pertama kalinya aku melihat kue embun pinus sebesar dan bersinar ini. Bagaimana Nona rasanya? Maaf, tetap saja aku masih belum bisa merasakan rasanya. Jangan khawatir Nona, kue ini bukan untukmu. Sorry, kau hanya terlalu fokus membuat kue itu sampai kau merasa tertekan dan membuatmu menderita auguesia. Kalau kau bisa mendapatkan persetujuan ayahmu dan menyelesaikan masalah emosionalmu, kau seharusnya bisa mendapatkan indera perasaanmu lagi. Aku mendapatkan sebuah ide setelah membuat kue ini. Aku ingin mengajarkan kepadamu, kita berdua bisa membuat kue embun pinus paling sempurna, meluluhkan hati ayahmu. Dia memanggil ayahku dengan sebutan informal. Apakah Master sudah menerimaku sebagai kekasihnya? Master, kamu terlalu baik padaku. 1 juta yuan, 1 juta yuan. Bagus, rasa ini benar-benar autentik.
kau bisa membiarkan ayahmu merasakan kue ini. Juga mau mencobanya, kata sistem. Kita bisa meningkatkan rasanya setelah mendapat pendapat ayahmu. Tapi kalau kau tak berani membawa kue buatanmu, bawa saja ke buatanku, lagi pula rasanya sama. Dengan begitu kalau kau mendapatkan kritikan, berarti akulah yang salah. Jadi kau tidak perlu merasa tertekan seperti itu. Terima kasih Master. Padahal aku sudah mengungkapkan perasaanku padanya dan dia masih saja bersikap baik padaku. Apa yang harus aku lakukan? Aku benar-benar terobsesi padanya dan aku sudah tidak bisa lagi kembali ke jalan yang sama. Di sini ayahnya pun pengen nyicipin kue. Bagaimana rasanya? Aku sudah melakukan yang terbaik nih, batin sang MC. Kue ini benar-benar enak. Kuenya terasa lembut di lidahku dan aku bisa merasakan kekenyalannya di setiap gigitanku. Rasa manisnya pas, teksturnya lembut tapi tidak berminyak, elegan tapi masih sederhana dan juga sempurna, mewujudkan arti dari menghormati Tuhan. Tapi kue yang membuat ini kan, maaf, aku sudah bersifat kasar kepadamu, kata ayah. Aku membuatnya dengan bantuan Master, tentu saja seperti yang sudah aku duga. Tidak, kue ini adalah buatanmu. Aku juga membawa kue buatanku. Kue itu kue buatanku? Iya, benar sekali. Kau sudah bisa membuatnya, tapi kau kurang bisa percaya diri saja. Cobalah sendiri kalau kau tidak percayai aku. Baiklah, kalau aku tidak bisa merasakannya, kau bisa membedakan teksturnya. Oh, digigitlah kue itu. Aku akhirnya bisa merasakannya. Perasaannya, indera ini sudah kembali lagi, sembari bajunya tersobek-sobek. Luar biasa, kue yang aku buat adalah kue yang menyembuhkan amnesiaku. Terima kasih sudah memberiku kesempatan baru dalam hidupku, Master. Rasanya sungguh luar biasa. Merasakan rasa lagi. Sial, bagaimana rasa kue itu? Aku juga mau mencobanya, kata sistem. Namun aku mendapatkan pengakuanmu dengan bantuan orang lain. Aku tidak layak untuk menjadi penerus ke-134 dari The Hall of the Devon House. Itu gampang aja anakku. Kalian berdua tinggal menikah saja. Menikah? Benar, hadiah uangnya dan juga putriku akan jadi milikmu. Maaf karena sudah repot-repot masuk untuk Yami. Jangan pedulikan, aku sudah lama tinggal di sini dan aku harus melakukan sesuatu untuk kalian. Itu membuatku bisa dia meminta kita untuk menikah. Aku tidak ingin mewarisi bisnis dunia bawah. Meskipun sebenarnya tidak, tapi aku akan menjadi menantu yang menjanjikan dengan rumah mewah, banyak harta, dan istri yang cantik, kata sang MC. Sepertinya hal ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin. Kau hanya sebuah sistem. Kau tak punya hak untuk ikut campur dalam urusan pernikahan. Dia adalah seorang penjaga. Kamu harus memegangnya. Ayah, sebenarnya aku sudah mengaguminya sejak lama. Hei, itu gadisku. Kau punya mata untuk lain sama sepertiku. Hahaha. Dia tidak hanya ahli dalam seni bela diri dan memiliki karakter yang luar biasa, tapi kemampuan memasaknya juga luar binasa. Hanya dia cocok menjadi menantuku, kata sang ayah. Ayah,
Aku tidak memenuhi harapanmu. Aku tidak bisa membuat kue salju yang sempurna, sehingga aku mendera Augustia. Dialah yang menangani semua masalahku dan mentalku. Dia juga menyembuhkanku. Aku yakin dengan dia, sisiku pasti aku meneruskan Hall of Defense first. Sekarang setelah kamu memutuskan, maka aku mengumumkan mulai sekarang kamu adalah pewaris ke 124 dari Hall Defense First. Ayah, aku tidak akan mengecewakanmu. Apakah itu untuk karirku atau pernikahanku? Apakah puas dengan makan malamnya? Tentu saja. Tapi aku bahkan semakin merasa senang bersamamu. Meskipun aku pernah ditolak olehmu, pendirianku tetap tidak berubah. Xiao Yu, sekarang hanya kamu yang ada di pikiranku, dan aku tidak bisa kembali ke diriku yang dulu lagi. Apa yang harus aku lakukan? Dia sangat mencintaiku, dan aku menyenangkan jika menikah seorang gadis kaya dan tidak harus bekerja keras. Apakah aku akan... Tidak, diam. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Tidak perlu khawatir, aku mengerti. Meskipun aku belum cukup baik bagimu sekarang, aku akan bekerja keras untuk menjadi seorang yang pantas bagimu. Tunggu saja, aku akan menjadi lebih dewasa untukmu. Gadis yang kaya, gadis kaya sudah pergi. Mengapa kau menggangguku, sistem? Sialan, apa kau menyukaiku? Tidak, kau bahkan bukan seorang manusia, bukan? Jangan narsis, itu karena ada sesuatu yang lebih penting daripada masalah cinta. Yang sesuatu yang lebih penting, apa itu? Sebenarnya aku memilih pria lain sebelumnya. Dia berhasil dari latar belakang yang rendah hati, tetapi memiliki hati yang baik sama sepertimu. Setelah dipilih olehku, dia secara bertahap menjadi seorang sukses. Tapi setelah itu dia pergi ke sisi gelap dan mencoba mengendalikan semua manusia. Ketika visi kami berbenturan, dia melukaiku dan sangat buruk dan merenggut separuh dari gelarku. Apa? Jadi maksudmu kau ingin aku bertarung dengannya? Apa gelarnya? Gelarnya saat ini adalah God. Jadi masih terlalu dini bagimu untuk jatuh cinta. Kau harus fokus bertarung dan musuh yang lebih kuat. Aku sebenarnya harap kamu bisa mengalahkannya untukku. Bantu aku mengambil semua gelar yang sudah hilang itu kembali. Begitukah? Tong Xiaohu telah mewarisi Hall of Defense Path. Kamu tidak perlu lagi menculiknya untuk mengancam ayahnya. Tapi ingin kau membawanya padaku? Ya, aku tidak akan mengecewakanmu. Baik kalau begitu, Jungle Man of the Under God atau Man of Angel. Wow, apa ini? Terima kasih atas hadiahnya. Di sini aku merasa senang. Jika kau ingin aku bahagia, kamu bisa mengatakan lo. Terima kasih atas hadiahnya. Di sini aku benar-benar senang. Apa yang sedang aku lakukan? Wow, Millie Chang masih tetap mengemaskan sampai sekarang. Terpaksa masuk ke live streaming. Master, kenapa kamu sangat dingin? Ini adalah siaran langsung tahunan untuk ulang tahun Millie Chang. Sorry, aku tidak tertarik dengan itu. Millie Chang memintaku untuk menonton siaran langsung. Sebagai penggemar live streaming 4D level streaming Guardian, aku tidak bisa mengecewakannya. Untuk berterima kasih kepada kalian semua, bonanza amplop merah akan dibagikan. Apakah kalian sudah siap? 3, 2, 1. Ini dia. Lakukan tap-tap. Oke, kalau begitu. Wow,
Aku mendapatkannya secara langsung nih. Pria itu sebenarnya memberikan uang tidaklah buruk. Setidaknya dia lebih baik dari sistem uang palsu. Apa katamu? Apa ini? Selamat, Anda memenangkan hadiah utama. Kita mendapatkan pemenang hari ini. Pemenang ini akan melakukan kencan offline denganku. Aku memenangkan hadiah utama? Benarkah ini? What the hell? Apa ini? Selamat penggemar baruku yang level 1. Aku tidak sabar menunggu untuk berkencang denganmu. Apakah kamu menyukaiku saat tidak mengenakan stocking, atau kamu lebih menyukaiku saat mengenakan stocking berwarna hitam? Aku akan membunuhku, Master. Kenapa kau cepat duluan? Aku sangat beruntung sekali akhir-akhir ini dengan wajah yang sangat mengarogan. Minggir kau, aku ingin membunuh mastermu, minggir. Sial, apa yang terjadi? Aku tak percaya dia melukaiku seperti ini. Sting adalah orang yang gila memang. Kupikir aku akan sinu. Kenapa aku tidak menjual saja kesempatan berkencan dengan seharga 10.000 lus? Oh tidak. Mengapa? Tidak biarkan aku menghasilkan uang, katamu? Karena berdasarkan pada situasi di siaran langsung, sepertinya Mili-chan kemungkinan besar adalah seorang pemegang gelar. Nani? Masterku sebelumnya adalah God, bisa memberikan gelar kepada orang lain. Dia kemudian mengubah orang-orang itu menjadi mesin penghasil uang. Yang perlu kamu lakukan hanyalah kamu mengalahkan lawanmu di pertandingan, dan kamu bisa merebut kembali gelarnya. Selama kamu bertemu dengan Miri-chan, aku bisa mengetahui apakah dia adalah seorang bawahan dari God. Baiklah kalau begitu. Hari untuk berkencan pun tiba. Tinggal 1 menit sebelum waktu yang ditentukan dia akan sampai, bukan? Ya, benar sekali. Dia adalah bawahan God. Kami harus berhati-hati. Nampaknya di sini God sudah terungkap ya. Jangan begitu serius. Bahkan jika dia memiliki gelar itu pasti bukan gelar yang bersifat ofensif. Mungkin sesuatu seperti live streaming diva atau goddess yang menggoda. Tetapi ini hanyalah streamer. Sepertinya ini sangat tergantung pada filter. Biasanya mereka hanya bermain dengan ikan kecil. Dari awal aku tidak memiliki ekspektasi yang tinggi kepada mereka. Lihatlah, orangnya udah datang. Halo, apakah kamu Grandmaster Wang? Oh, apa yang terjadi? Kau memakan kata-katamu sendiri, bukan? Hei, aku Mili-chan. Izinkan aku untuk menikmati hari yang menyenangkan bersamamu. Hei sistem, kau sudah menatap dia cukup lama. Apakah dia punya titel? Ada titelnya? Dia adalah Dewi para Waibu. Dia ahli menggoda pria dan pandai memasang tatapan menggemaskan. Tapi tenang saja sih, pria egois. Kau punya cara berpikir yang belak-belakan, to the point, tak peduli perasaan orang lain, sinis dan sekali tidak peka terhadap situasi sosial. Setiap perkataanmu akan membuat suasana sinu. Ya, itu adalah kau. Aku sudah mengganti titelmu jadi pria egois. Bicara saja sesukamu, biar titelnya yang menentukan apa yang keluar dari mulutmu. Baiklah. Aku sudah beberapa kali datang ke restoran ini. Daging Wagyu AS ini sangat enak sekali loh. Daging sapi pakai biji-bijian 80-100 direkomendasikan koki. Lumer di mulut, harganya $600 per on. Silahkan saja pesan sendiri. Aku alergi daging sapi, jadi tidak bisa memakannya. Karena kau sudah sering kesini, pasti pelanggan VIP kan? Mungkin kau bisa bayarkan dulu aku, nanti aku transfer bagianku. Kita bagi 2 saja. Hehehe.
Aku transfer saja, Kak. Menurutmu aku orang yang baik kan? Terima kasih atas hadiah waktu itu. Apa ada dengan pria ini? Aku tidak kasih hadiah, justru aku yang dapat 25.000 yuan darimu. Harusnya aku yang berterima kasih, tapi aku tetap tidak akan mentraktirmu, kata si MC. Tidak apa-apa, aku buat dia jatuh hati padaku dan jadi penggemar beratku. Ronde kedua, pertarungan dimulai. Ciuman yang tidak langsung. Kakak, itu cola ya? Tidak mau. Aku haus sekali, boleh minta sedikit? Tidak, aku pelit nih. Minum bersoda bisa bikin gemuk. Melihat tubuhmu yang seksi dan aduhai, yang memang tidak terlalu langsing, sebaiknya jangan minum ini, entar kamu gembrot loh. Aku anggap ini pujian. Kakak ini lucu sekali. Terima kasih sudah perhatian. Aku senang sekali. Sial. Hari ini aku tidak berhasil menaklukkan pria ini. Aku akan kurang ajar. Wah, anginnya kencang ya kak. Dingin sekali. Ronde ketiga, kontak fisik. Rasanya aku bisa terhempas angin loh kak. Bisakah kamu pinjemin jaketmu dulu? Gadis lemah seperti ini pasti akan membangkitkan naluri melindungimu. Ya, ayo pergi. Anginnya terlalu kencang. Bagaimana kalau aku bisa masuk angin? Bantu aku Ronde keempat, memberi keuntungan. Kak, tolong fotoin aku dong. Dengan pesona dan kecantikanku, ini akan pasti tak akan bisa menolaknya. Cekrot. Sudah, merepotkan sekali sih. Terima kasih. Nampaknya fotonya tidak jadi. Setelah berjam-jam kemudian, sekarang tahu kan siapa pemegang kendali di sini? Sudah larut, aku pulang dulu ya. Pria macam apa dia ini? Menyeramkan sekali. Tidak bisa aku taklukkan. Tidak, aku tidak boleh menyadari aku ini Dewi Parawaibu. Ronde kelima, Lela lempar diri. Aduh, kakiku kesleo. Kurang ajar. Helmnya patah nih. Aku tak bisa jalan. Bisakah antar aku sampai ke rumah kakak? Bawa aku pulang dengan gendongan pengantin dan tunduklah pada pesonaku. Kau ini bodoh atau gimana sih? Gini aja kok patah. Sekalian aku perbaiki. Patahannya juga ya. Bisa kamu jalan ya. Nih sepatumu udah jadi. Kenapa kau diam aja? Mau ikut atau tidak? Kalau tidak, aku tinggal nih. Wah, tanpa helm pun aku tetap bisa pendek ya. Sialan, pemuda macam apa dia itu? Kenapa si pengkhianat itu nelpon? Kakak, waktu bersama itu selalu terasa singkat. Aku tidak ingin berpisah. Halo, apa? Ronde 6. Langsung ke intinya. Aku ingin terus bersamamu selamanya kakak. Menciptakan momen-momen pertama yang hanya kita miliki. Sudahlah, aku nyatakan saja perasaanku. Tidak mungkin dia bisa tahan. Kemana dia perginya? Siohu diculik, pasti ulah fan berat Multichan yang menyewa kelompok Resolute. Untung aku sudah pasang alat pelacak, bisa membantuku menemukannya. Mungkin mereka menculik Xiao Hui untuk membantu Dewi menyempurnakan titel. Kalau mereka berhasil, Xiao Hui bisa kehilangan bakatnya selamanya, bahkan Xinu. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Ini semua salahku. Aku yang menjanjikan pewaris. Karena itu dia jadi target. Aku harus menyelamatkannya. Sampai juga akhirnya, Xiao Hui, aku di sini. Sial, ini rumah hantu. Tidak ada satupun orang di sini.
Pemiliknya pasti orang yang aneh. Xiao Hui, aku datang untuk menyelamatkanmu. Ah, Sensei, kamu datang ya? Jangan takut, aku datang untuk menolongmu. Cara mengikatnya terlalu atletik. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana membukanya. Master Wang, pergilah. Orang aneh itu datang. Tenang, aku akan menyelamatkanmu. He. Kalian pikir bisa kabur dari sini? Jangan kira kau akan lolos. Aku tidak bisa mengganti gelar sampai tengah malam. Aku tidak bisa menghadapin langsung dengannya sekarang. Gelar saat ini pria egois. Mili Chang, apa yang kau lakukan di sini? Oh, Mili Chang. Oh, cantiknya. Tidak ada. Dia menipuku, kurang ajar. Ayo lari cepetan. Kenapa? Kenapa kau tidak bisa lari? Oh, aku tersandung batu. Oh tidak, kakiku sakit. Pergelangan kakiku tergilir. Biarkan aku menggendongmu. Lingkarkan lenganmu di leherku. Aku akan lari secepat kilat. Baiklah, ku bersikap baik padaku lagi. Bagaimana aku bisa membalasmu? Meskipun kita dalam bahaya sekarang, aku benar-benar ingin terus memelukmu erat. Hoi, keluar kalian. Aku akan mencabik-cabikmu. Jangan takut. Aku akan melindungimu. Begitu orang itu aneh pergi, aku akan menggendongmu pulang. Baiklah. Pengkhianat ini akan membunuhmu. Lilit. Di sini ada telepon. Anjir, aku tidak bisa membiarkan orang aneh ini memerlukan Xiao Hou. Aku harus membawanya pergi. Pria ngajar, kurang ajar. Datang tangkap aku. Dasar kurang ajar. Ayo sini. Master, berani sekali kau. Luar biasa. Pergilah ke neraka. Rasakan ini. Neraka di mana? Baju zirahku. Apa? Master, lari. Suahu. Patah? Apa yang terjadi? Lepaskan aku, dasar kurang ajar. Dasar jarang. Kau berasal dari garis keturunan kurang ajar ya. Lepaskan. Tercenganglah si MC. Ternyata penjahatnya adalah seorang wanita. Apa-apaan wanita itu? Dan gergaji mesinnya hanya palsu. Nampaknya terjadi perkelahian antara wanita. Sudah lewat tengah malam nih. Kau dapat mengubah gelarmu sekarang. Sugoi, ayo kita habisin mereka. Gunakan saja ahli serang titik apu kuntur ini. Pergilah ke neraka. Aku salah pencet. Malah pencet ahli BSDM. Apaan? Sulit menjelaskan efek ahli BSDM. Tolong rasakan saja, kata sistem. Dasar aneh. Apaan? Pergilah ke neraka kau. Pok. Aku tidak rasa sakit, tapi merasa nyaman. Ini bagus. Tolong cambuk aku lebih banyak, Master. Kamu pengen dicambuk? Baiklah kalau gitu. Setelah beberapa saat, Master, pekerjaanku membuat properti untuk film horor dan ruang pelarian. Itu sebabnya aku punya banyak model di rumah. Gergaji mesin hanyalah properti yang hanya bisa mengeluarkan suara dan tidak bisa melukai orang lain. Oh, aku paham. Aku akan mengampunimu kali ini. Tapi kalau diulang lagi, aku tidak akan tinggal diam. Kamu mengerti? Cambuknya malah menjadi daun. Oke, Master. Apa kau pikir kau sudah jadi pahlawan? Belum. Monster boho akan tahu mengkhianatimu. Lihatlah ini. Aku membawa
anak buahmu. Tapi Mili Chang, sesuatu kepercayaanku. Dasar wanita kurang ajar, kau merayuku pergi berkencan dan meminta penggemar beratmu untuk menculiknya. Itu sangat tercela, kamu mengerti? Lucu sekali bagaimana kau bersikap acuh tak acuh padaku saat kencan kita, tapi sekarang kau malah gugup. Nampaknya jengkel juga. Sini, beraninya kau meninggalkanku seperti itu dan pergi menolongnya. Kau akan menyesalinya. Apa dia kebal terhadap pesona Mili Chang? Benarkah? Pastor menyerah pada kencan dan datang untuk menyelamatkanku. Kamu telah berbuat salah kepada orang yang tidak bersalah berkali-kali dan aku sudah muak, Master, membelaku. Dasar dia hanya mencoba membantuku mendapatkan gelarku kembali. Ini demi aku, kata sang sistem. Aku akan bermain permainanmu, jadi berhentilah mengganggunya. Karena kau sangat proaktif, baiklah, ayo kita bertanding. Aku ingin bertanding dengannya. Jika aku kalah, aku akan berhenti menjadi streamer. Apa pertandingannya? Tapi jika aku menang, aku harus menyerahkan dia padaku. Baiklah, kalau begitu hati-hati, dia sangat yakin pasti ada jebakan. Terserah, kita harus mengakhiri ini. Aku sudah berjanji pada orang mendapatkan gelarmu kembali. Aku tidak akan menarik kata-kataku. Hanya saja hal ini harus disetujui oleh Tong Xiaohui. Apakah kamu bersedia untuk bertanding dengannya? Master sangat baik padaku. Aku tidak akan mengecewakannya. Meski aku belum pernah live streaming sebelumnya, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Kau pikir kau mengalahkan top streamer berani juga kau pemula? Kalau begitu sudah diputuskan, akhir pekan nanti 3 hari lagi kau akan mengakui kekalahan. Aku akan membuatmu menangis. Mili Chang, tunggu kami. Bagaimana ini? Dia memiliki puluhan juta penggemar, tapi aku tidak punya pengalaman sama sekali. Jangan khawatir, kamu tidak sendirian, aku bersama kamu. Iya, dengan Master di sisiku, aku tidak perlu takut pada apapun. Ini pasti yang mereka sebut love stroke. Aku terlalu terburu-buru. Bagaimana cara kita mengalahkan top live streaming? Dia mempunyai 70 juta penggemar di semua platform. Setiap live streaming ditonton oleh lebih dari 30 juta orang dengan 5 juta komentar poin. Aku tidak menyangka dia sangat sugoi. Selain itu, dia mempunyai gelar. Aku sudah memberitahumu, bukan? Tapi saat itu bukan aku yang bertanding melawannya, tapi Tong Xiaohui. Bisakah kamu merebut kembali gelar jika dia menang? Selama sistem menyatakan bahwa dia adalah anggota timmu, kemenangan setara dengan kemenanganmu. Kau tidak harus ikut serta dalam pertandingan ini untuk mendapatkan kembali gelarnya. Tapi tok tok tok. Kemari. Siapa yang datang di jam segini? Master, aku tidak bisa tidur. Bisakah aku berada di kamarmu sementara waktu? Tentu saja, masuklah. Kamu berani sekali datang ke kamar pria seperti ini di tengah malam. Master, aku sudah memikirkannya. Peluangnya aku lebih besar jika aku melakukan live streaming memasak. Kalau tidak berhasil, aku juga bisa memainkan guazeng dan menyanyikan lagu. Bagaimana menurutmu? Biarlah. Baik-baiklah, aku itu bisa dilakukan atau tidak bisa dilakukan. Di sini sang MC kebingungan. Tentu saja tidak. Aku belum menyelesaikan apa yang ku katakan.
jika kita ingin mendapatkan kembali gelarnya. Sudah kuduga dia harus menang di bidangnya, Goddess of Otaku. Apalagi dan tarian yang kamu bisa. Aku bisa tari klasik dan tari tradisional. Aku juga pernah belajar menari balet saat aku masih kecil. Hal-hal nyanyian, aku bisa menyanyikan lagu-lagu populer, karaoke, dan hits dari film, dari acara TV. Tidak, itu tidak hubungannya dengan Goddess of Otaku. Lalu apa yang harus aku tampilkan? Seperti ini, memakai cosplayer. Apa? Aku pikir harus berpakaian cosplay seperti itu. Itu kan memalukan. Ini benar-benar melampaui batas. Jangan khawatir, aku punya ide yang bagus. Titel Top Notch Pop Producer. Siapapun yang kamu dukung akan menjadi bintang. Apapun yang kamu hasilkan akan menjadi hit. Kamu menguasai dunia hiburan. Dalam 3 hari aku berjanji akan membuatmu menjadi Goddess of Otaku yang menggemparkan seluruh dunia Antartika.